Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah memutuskan untuk menyerang Romawi, maka aku tidak akan mundur. Aku tidak akan menarik kembali apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketakutan-ketakutan tadi yang bahkan seharusnya kalau dari orang kuat ya nggak seharusnya Pak ya. Kan Umar itu kan kuat Pak ya. Kayak sekarang ada yang kita dulu anggap seperti apa Pak? Seperti singa dulu kan, ada kan? Dulu kita anggap singa gitu ya, kuat gitu ya. Ternyata apa Pak? Gitu kan? Kan ada gitu kan? Sekarang juga ada ternyata ya. Tapi jangan disamakan dengan Umar. Umar tidak begitu. Tapi seharusnya apa? Orang yang kuat badannya lebih apa Pak? Lebih pede harusnya kan? Harusnya lebih pede dengan ancaman-ancaman dari sebagian masyarakat di Madinah ketika itu. Tapi ternyata apa? Kuat badan tidak apa Pak? Tidak menjamin apa? Sikapnya ya tegas seperti Abu Bakar yang kuat imannya. Ya Allah. Maka beliau kemudian apa? Tetap mengirimkan pasukan. Dan apa yang terjadi Pak? Pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid menang apa kalah Pak? Menang apa kalah Pak? Menang. Sehingga apa? Sehingga efek dari kemenangan yang diraih oleh pasukan Usama bin Zaid itu membuat penduduk Madinah ketika itu dan orang-orang yang ada di sekitar Madinah yang mungkin akan meremehkan kepemimpinan Abu Bakar menjadi apa Pak? Menjadi down. Mereka tidak berani. Istilahnya kalau bahasa kita Romawi saja dikalahin, apalagi kita masa mau coba-coba murtad, mau coba-coba memberontak kan gitu kan. Itu apa Pak? Karena kebijakan iman yang kuat. Jadi di situ menunjukkan apa? Menunjukkan dari kekuatan-kekuatan yang ada, yang paling utama itu adalah kekuatan iman. Walaupun kekuatan badan penting juga, kekuatan finansial penting juga. Tapi kekuatan finansial tanpa iman itu tidak ada bermanfaatnya. Kekuatan badan tanpa iman itu juga akan jadi kucing, bayang. Jadi kucing. Makanya penting bagi kita untuk menanamkan atau menguatkan iman sehingga ke depan apa Pak? Kaum muslimin menjadi kuat Pak, ya, menjadi kuat. Maka jumhur ulama menyebutkan wali Allah yang paling utama di muka bumi, ya wali Allah setelah ya Rasul yang paling utama Nabi Muhammad, kemudian wali Allah orang-orang yang beriman, maka disebutkan oleh jumhur ulama yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti wali Allah yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena imannya yang kuat. Maka mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Hidayah imannya terus di-upgrade Pak. Kita semua yang ada di Masjid Al-Hidayah menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga apa Pak? Kekuatan lahir dari sini Pak. Kekuatan umat Islam lahir dari sini dan bisa mengguncang apa Pak? Minimal mengguncang Jawa Barat Pak ya, minimal mengguncang atau mengguncang apa Pak? Mengguncang Bogor insyaallah ya. Jadi yang memimpin Bogor insyaallah nanti jamaah masjid apa Pak? Masjid Al-Hidayah. Jangan mau dipimpin terus oleh orang-orang yang tidak kuat imannya Pak ya. Siapa ya? Atau mau dipimpin terus sama orang yang tidak kuat imannya Pak? Tentu kita punya keinginan untuk menjadi pemimpin yang bisa apa Pak? Merubah lingkungan menjadi lebih baik, menjadi lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sisa waktu yang ada saya akan menyebutkan beberapa sebab yang bisa menyebabkan ya seorang yang beriman itu menjadi kuat. Ya, tentunya ini adalah ya kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, agar kita menjadi kuat, apa yang harus kita persiapkan? Ya. Karena memang mempersiapkan itu perintah, Pak, perintah. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat apa?
perintah mempersiapkan kekuatan. Siapa yang bisa sebutkan ayat perintah mempersiapkan kekuatan? Siapa? Pak Mizan mungkin. Ayat perintah menyiapkan kekuatan gitu. Ya, biar apa? Biar jadi yang paling baik dan paling dicintai. Itu ada dalam surat apa, Pak? Infiru berangkat, perintah berangkat itu sudah siap berarti. Ya, infiru khifafau wathiqala, gitu kan? Berangkatlah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan tidak lapang. Nah, itu berarti sudah persiapan. Karena yang namanya berangkat berarti setelah persiapan, Pak ya. Perintah persiapannya apa? Menjadi kuat gitu. Bismillah. Lupa saja saya ingatkan, Pak ya. Surat Al-Anfal ayat 60. Kata Allah, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Rasulullah. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Masya Allah. Ya, ada kan dalam surat Al-Anfal ayat 60. Persiapkan, kata Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum, persiapkan, mastata'tum min quwwah, dari apa yang kalian mampu dari kekuatan. Jadi yang namanya kekuatan itu diperintahkan untuk dipersiapkan. Ya, tujuannya apa, Pak? Tujuannya turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Tujuannya adalah biar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian menjadi gentar. Gitu. Menjadi gentar, menjadi takut gitu. Menjadi segan gitu. Kalau sekarang kita lihat kayaknya orang-orang yang menjadi musuh Allah itu tambah berani, Pak ya. Bahkan kemarin ada tuh di TikTok yang masuk ke saya dan media sosial lain, ada yang nantang Habib Rizik gitu ya. Apa gitu, kami tantang katanya. Ini dari orang-orang kafir itu. Mungkin Bapak pernah lihat juga kemarin ya, sampai ditantang balik sama murid-muridnya Habib Rizik gitu. Ya, katanya apa? Kami siap apa namanya? Duel katanya gitu. Kami siap berperang kapanpun dan dimanapun katanya. Ya Allah, berani mereka kan? Berarti berani kan? Nah, orang-orang yang seperti itu harus apa, Pak? Harus dibuat takut, harus dibuat segan sama kaum muslimin. Caranya gimana? Kita harus kuat gitu. Tapi jangan kuat fisik doang, ya, jangan kuat harta doang, tak kuat di iman. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, yang pertama yang harus kita siapkan apa? Imanu billah namanya. Imanu billah. Iman atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin sumber kekuatan itu dari Allah. Jangan seperti orang-orang munafik, Pak. Kalau orang munafik itu mereka tidak yakin dengan kekuatan yang sebenarnya itu, kehormatan yang sebenarnya itu dari Allah Ta'ala. Makanya mereka orang-orang munafik itu mencari kehormatan kemana, Pak? Mencari izzah kemana? Ya, berlindung di bawah ketiak siapa? Kalau orang-orang munafik itu di bawah ketiak orang-orang kafir. Dan itu Allah sendiri yang katakan. Seperti dalam surat apa, Pak? Ya, kan ada kata Allah dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, ayat 139. Ya, di ayat 138-nya kata Allah apa? Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu azab Allah itu pedih.
Dan kemudian di ayat selanjutnya, ayat 139, Allah menjelaskan siapa munafik itu, gitu kan? Nah, munafik itu adalah alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Yaitu mereka orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat. Ya, sebagai aulia. Kita sudah jelaskan makna aulia dulu, baik. Karena aulia itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman dekat, bisa berarti apa? Ya, pelindung, penjaga. Orang-orang munafik itu berlindung di bawah ketek mereka. Makanya kata Allah Ta'ala juga di situ apa? Ayabtaghuna indahumul izzah. Kata Allah Ta'ala. Apakah mereka itu mau mencari kehormatan di orang-orang kafir itu? Ya, padahal kata Allah di situ, kehormatan ada siapa? Ada di mana, Pak? Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Yang namanya kehormatan, yang namanya kekuatan itu milik Allah semuanya. Ya, makanya kalau kita lihat ada muslim yang apa namanya nunduk sama orang kafir, ya, seolah-olah orang kafir sumber kekuatan, gitu ya. Berarti apa? Ya, itu munafik, Pak. Itu munafik. Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Hidayah nggak ada yang seperti itu, baik. Kita harus yakin yang namanya kekuatan itu dari Allah. Makanya benar apa kata Allah di dalam surat Fatir ayat 10 itu, Pak? Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 10? Kata Allah Ta'ala, "Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'ah." Barang siapa yang menginginkan kehormatan, maka pada Allah lah kehormatan itu semuanya. Kalau kita semua ingin kehormatan, kan, Pak, ya? Jangan cari yang lain, Pak. Jangan cari lewat yang lain. Kembalilah ke Allah Ta'ala. Kembalilah ke Allah Ta'ala. Ya, itu sumber kekuatan iman kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca ada kalimat apa? La quwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Allah, Pak. Kayaknya kaum muslimin ini sudah tidak banyak lagi yang punya keyakinan kekuatan itu, kehormatan itu bersama Allah, Pak, ya. Ya, makanya banyak kaum muslimin sekarang, ya khususnya di negara kita, banyak ya maunya bersama siapa, Pak? Sekarang kira-kira mau bersama Allah atau mau bersama yang lain kira-kira sekarang? Gimana, Pak? Kalau Bapak jawabnya gimana? Kalau saya jawabnya kayaknya banyak yang mau bersama orang-orang yang menjadi musuh Allah. Benar kan? Ya kan? Ya lebih yakin gitu. Ya. Ya, realita kan menunjukkan begitu, Pak, ya. Realita menunjukkan begitu. Dengan orang yang dekat dengan Allah dianggap lemah gitu. Orang yang dekat dengan Allah dianggap lemah. Orang yang dekat dengan orang kafir dianggap kuat. Ini namanya apa bahasa kita? Linknya kuat katanya. Linknya kuat gitu. Itu hati-hati, Pak, hati-hati. Berarti apa? Itu bisa melemahkan kita. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang menjadi sebab kekuatan agar kita menjadi kuat, Bapak Ibu dirahmati Allah? Kita harus imanu bil haqq. Kita harus yakin benar dengan yang namanya al-haqq. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau sekarang kayaknya rasa-rasanya sudah banyak orang yang mulai ragu-ragu, yang mana sih yang benar, kata gitu ya. Yang hak itu yang mana? Yang batil yang mana? Kayaknya orang sudah mulai bingung, bayang. Maka jamaah Masjid Al-Hidayah nggak boleh bingung lagi, Pak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Yang namanya yang benar itu hanya yang datang dari Allah, hanya yang datang dari Rasulnya. Dan kalau ada yang datang dari manusia, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Selain itu Pak, selain itu apa? Hak atau batil? Gimana Pak? Jamaah Masjid Al-Hidayah, selain Islam batil nggak? Batil, Masya Allah. Dan ini kayaknya nggak ada jawaban ini di orang-orang yang mengatakan semua agama sama, Pak ya? Bener nggak? Ya Allah. Tapi kan tokoh-tokoh banyaknya begitu, Pak ya? Kalau nggak begitu, nggak jadi tokoh utama di bangsa kita kan? Ya kan? Susah juga ini Pak. Gimana Pak? Kita harus bangun kekuatan ini Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi yakin kepada Allah, yang kedua apa? Yakin al-imanu bil haqq. Enggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu akan terus melemah, Makanya umat Islam di kita ini jumlahnya banyak. Oh, kayak apa Pak ya? Kayak buih gitu ya. Kenapa Pak? Karena nggak yakin lagi dengan al-haqq. Nggak yakin lagi Pak. Ya. Jadi kalau ada istilah istilah para ulama itu, kalau hidup hiduplah yang mulia, kalau mati matilah syahid gitu ya. Kayaknya hidup mulia di Indonesia agak susah ya Pak ya. Bener gak? Gimana? Ya kalau hidup kaya ya bisa, semua bisa. Punya ini, tapi kan kaya belum tentu mulia Pak ya. Bener gak? Hidup mulia maksudnya apa? Hidup di bawah keridhaan Allah gitu. Ya, bukan di bawah ridho musuh-musuh Allah gitu. Ya. Jadi aish kariman, gimana caranya Pak? Yang pertama harus yakin dengan al-haq, harus yakin Pak. Itulah yang membuat orang-orang Palestina sampai hari ini Pak, mereka masih mau bertahan walaupun wilayahnya sudah porak-poranda. Karena dia yakin yang namanya berjihad di jalan Allah itu benar gitu. Jangankan mempertahankan wilayah, harta saja kita pertahankan Pak. Harta saja. Ada maling datang ke rumah kita atau di jalan, ada orang mau ngambil motor kita, kita pertahankan motor kita, mati kita. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita Pak? Apa Pak? Syahid di jalan Allah, ya Allah. Apalagi mempertahankan tanah, wilayah, ya Allah. Itulah yang membuat mereka apa Pak? Tetap bertahan. Ya, mereka yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Misalnya apa? Orang-orang yang mati di jalan Allah itu, atau orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu, mereka hidup, mereka tidak mati. Mereka yakin itu Pak. Maka mereka tidak takut sama tank Pak. Ya Allah, kalau saya lihat ada anak-anak megang batu, depannya apa Pak? Depannya tank gitu ya. Ada, pernah kan Bapak lihat ya? Dia ngelempar pasukan Israel dengan logika kita apa Pak? Logika kita, wah kamu ini nyari mati namanya, nyari mati. Tapi mereka punya keyakinan Pak, karena Allah di dalam surat apa itu namanya itu? Surat, kalau tidak salah surat Ali Imran Pak ya, ayat 169, benar enggak? Ketika Allah katakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, ya kan? Benar enggak? 169 dalam surat Ali Imran, benar enggak? Benar ya Pak ya? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim
rabbihim yurzaqun. Ya Allah, jangan kalian kira, kata Allah, orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Jangan kalian kira mereka itu mati. Akan tetapi mereka itu apa, Pak? Hidup. Bal ahya inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Yurzaqun, mereka itu diberikan rezeki oleh Allah. Ya Allah, mereka yakin itu, Pak. Yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Sehingga apa? Sikapnya berbeda dengan orang yang ragu-ragu, Pak. Kalau ragu-ragu mungkin, Allah ngapain di sini, termatinya konyol, mending kabur aja, Pak, ya. Benar gak? Nah, ini mungkin ragu-ragu, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya Allah menyebutkan tidak sama memang, Pak, ya. Tidak sama antara pejuang dengan orang yang duduk-duduk saja gitu. Ya, walaupun dua-duanya apa, Pak? Dua-duanya ada kemuliaan gitu, ada kelebihan masing-masing gitu. Kan ada dalam surat apa tuh? Coba kita tadaburi surat, coba tolong dibuka yang punya Quran, surat An-Nisa ayat 95. Coba dibuka, Pak, biar kita semangat jadi apa, Pak? Jadi pejuang gitu ya, bukan jadi orang yang lihat-lihat saja, Pak, ya. Nanti cara berjuangnya mungkin beda-beda, Pak, ya. Ada yang di medan tempur langsung, mungkin ada yang di dapur gitu, Pak, ya. Kan nggak semuanya harus tempur, Pak, ya. Ada kan? Ada di dalam surat An-Nisa ayat 95. Apa kata Allah? Coba udah dibuka belum? La yastawil qa'iduna minal mu'minina wa anfusihim Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Jadi apa kata Allah? La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya Allah, tidak sama, kata Allah, tidak sama. Orang-orang yang duduk gitu ya, orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang mukmin, dengan orang-orang yang berjuang, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Tidak sama, Pak, tidak sama. Walaupun nanti di akhir ayatnya kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna. Walaupun semuanya antara yang duduk dan yang berjuang itu dijanjikan kebaikan, tapi derajatnya tidak sama, Bahkan sampai di akhir ayatnya ajrun azima, kata Allah. Orang yang berjuang itu dapat derajat dapat ganjaran yang azim, yang besar sekali. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kalau bisa ya amal soleh jangan untuk kita saja, Pak, ya. Kan ada sebagian orang ya dia sholatnya penuhi gitu ya. Pokoknya semua amal soleh yang diperintahkan dia kerjakan gitu. Tapi tak pernah peduli dengan kondisi kaum muslimin. Tak pernah berjuang ketika ada yang dizolimi. Dia ibadah saja, sholat saja, puasa saja, zakat saja. Pokoknya semua amal soleh dilakukan, tapi tak pernah berjuang. Ada satu lagi contoh manusia, dia sholat, dia puasa, dia semua amal soleh, tapi di saat yang sama apa, Pak? Dia interaksi. Makanya kata para ulama, al-amil, al-fa'il, ada kan? Al-mutafa'il itu lebih baik daripada yang duduk.
Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang beramal, orang-orang yang berinteraksi, berjuang, ya, itu lebih baik daripada yang duduk. Walaupun dua-duanya dijanjikan apa Pak? Dijanjikan kebaikan. Ada yang tadi sholat subuhnya Masya Allah memang di masjid terus gitu, habis itu puasanya nggak pernah apa Pak? Nggak pernah putus. Pokoknya yang namanya ibadah sunnah, ibadah wajib, semua yang berhubungan dengan pribadinya sempurna gitu, sempurna. Tapi dia nggak pernah kemudian memikirkan Pak, bagaimana kondisi tetangganya yang sudah semakin error gitu ya. Ya, bagaimana kondisi bangsanya yang sudah semakin apa Pak? Semakin defisit katanya gitu ya. Akhirnya kita pun disuruh apa Pak? Disuruh apa sekarang? Kalau di mana-mana setiap tempat disuruh apa sama presiden? Disuruh efisien gitu ya. Disuruh efisien gitu. Berarti apa? Defisit Pak ya. Dia tidak pernah memikirkan itu. Belum lagi bagaimana orang-orang kafir tadi yang semakin berani dengan orang-orang Islam Pak. Dia nggak memikirkan itu. Dia nggak pernah memikirkan itu. Belum lagi bagaimana saudaranya di sana, di tempat yang jauh, misalnya di Palestina, diserang oleh orang-orang Yahudi, nggak peduli dia. Dia ibadah saja gitu ya. Itu tidak sama Pak, tidak sama. Ya, khususnya apa? Ghairu ulid dharari, khususnya orang-orang yang tidak ada alasan untuk berjuang gitu. Ya, ghairu ulid dharari itu orang yang tidak punya alasan untuk tidak ikut perang, tidak ikut berjuang. Tapi kalau punya alasan, Pak, bisa jadi sama antara dia duduk itu, dia tidak ikut bertempur, dia tidak ikut berjuang karena ada alasan. Seperti kita hari ini gak ikut perang di Palestina, ada alasan gak Pak? Ada alasan gak? Kalau Bapak di sana mau ikut gak? Kalau Bapak di sana ikut nggak kira-kira? Pengennya mau kan? Mau nggak Pak? Kalau sekarang nggak ikut kenapa Pak? Karena kejauhan. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan. Berarti karena kita mau Pak, kita pingin, itu tidak membedakan antara kita dan mereka. Makanya ada orang sakit misalnya nggak ikut perang, dia duduk, sakit dia. Tapi kalau dia sehat, dia berazam, aku berangkat. Maka sama nggak antara dia dengan yang berangkat? Sama. Tapi kalau nggak sakit, nggak jauh, nggak ada alasan Pak, nggak ada alasan. Tapi tetap aja zikir aja dia, duduk aja beribadah. Itu tidak sama Pak, itu tidak sama. Itulah yang dimaksud dengan tafsir surat apa tadi? An-Nisa ayat 90-95. Jadi siapapun yang tidak ada Pak, tidak ada uzur gitu, tidak ada halangan untuk berjuang, maka jangan duduk Pak, jangan duduk. Berjuang. Ya, makanya saya berazam gitu ya. Ya, semoga Allah yang memberikan taufik kepada kita kan, azam kita kan. Kalau saya punya niat, kalau misalnya saya di sana, saya pingin ikut gitu. Gitu. Ya, saya tidak akan tidak akan melihat saja atau mungkin mengungsi saja. Gitulah kira-kira. Saya akan punya keinginan untuk terjun gitu. Ya, berjihad bersama kaum muslimin melawan siapa Pak? Orang-orang Yahudi yang merampas tanah kaum muslimin. Pokoknya kalau mereka tidak hengkang dari wilayah kita, maka kita akan terus berjuang. Nggak ada istilahnya apa kalau sekarang kata dunia internasional apa? Ya, solusinya dua wilayah yang berdaulat misalnya. Nggak ada itu katanya. Makanya kalau di dalam internal pejuang nggak ada istilah menerima two state, itu nggak ada itu. Ya. Mengakui Israel sebagai negara itu tidak ada di dalam kamus para pejuang di Palestina. Sama juga. Tidak ada di dalam kamus Israel itu menerima Palestina sebagai sebuah negara. Tidak ada Pak, tidak ada. Walaupun kita hari ini ya termasuk pemerintahan kita menuntut apa Pak? Menuntut
ya udah damai saja. Yang namanya Israel dengan negaranya, yang namanya Palestina nanti menjadi negara yang merdeka. Ini yang menjadi tuntutan internasional. Tapi antara dua pihak yang berseteru tadi itu tidak pernah ada dalam kamus mereka, Pak. Makanya anak-anak Palestina pun kalau kita sebut, kamu tahu Israel? Oh, apa itu Israel katanya? Benar gak? Apa itu Israel? Gitu. Gak ada dalam kamus para pejuang. Mereka menerima kehadiran Israel. Yang namanya Israel itu tetap penjajah, sama seperti Belanda di Nusantara. Walaupun katanya 350 tahun, status mereka tetap penjajah. Mereka harus hengkang. Begitu juga Israel. Apalagi Israel baru berapa tahun, Pak ya? Ya, kalau Indonesia dulu Belanda berapa tahun, Pak? Katanya 300 sekian tahun, Pak ya? Mereka harus pergi. Nah, Israel itu kan cuma baru beberapa puluh tahun, Pak ya? Belum sampai 100 tahun, Pak ya? Jadi ada kemungkinan nggak mereka hengkang? Ada. Bukan tidak mungkin, ada. Makanya itulah yang menjadi tekad para pejuang mengusir penjajah di tanah Palestina. Jadi tak usahlah kita ini, kadang-kadang kita ini orang yang termasuk kemarin saya lihat ada delegasi dari pemerintah kita. Mereka mengusulkan di antara usulannya untuk perdamaian menerima dua state tadi, dua negara tadi. Nah, ini termasuk yang tidak masuk akal bagi para pejuang ya. Maka harusnya ya kita sebagai bangsa yang besar, seperti ya di dalam undang-undang kita sudah jelas gitu Pak ya. Yang menghapus apa Pak? Penjajahan di atas muka bumi. Maka itu yang harus diperjuangkan oleh orang-orang Indonesia harusnya. Sikapnya jelas. Yang namanya Israel itu harus apa Pak? Harus keluar dari bumi Palestina. Oh nggak mungkin, gimana ini negaranya sudah jelas, gedung-gedungnya sudah banyak gitu. Masa harus hengkang? Ingat Belanda berapa tadi Pak? Tapi apa? Di Indonesia hari ini masih ada Belanda nggak? Coba kalau misalnya pakai logika tadi, ya udahlah kita sama Belanda dua negara aja gitu ya. Setengah untuk Belanda, setengah untuk apa? Setengah untuk Indonesia. Kan tidak begitu banyak. Yang namanya penjajah harus keluar dari ya wilayah jajahannya. Wallahu alam bisawab. Maka keyakinan terhadap yang benar itu harus ada di tubuh umat Islam Pak. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi kuat, nggak takut dengan ancaman apapun, tidak takut dengan ancaman apapun. Dan itu juga yang menjadi alasan Pak ya. Alasan dulu ada istilahnya kisah Ashabul Kahfi kan Pak ya. Ashabul Kahfi dulu, ya Allah, orang-orang kaya itu Pak. Orang-orang kaya, anak-anak pembesar itu. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, innahum fidyatun amanu bi rabbihim. Tapi karena mereka yakin dengan yang benar, mereka beriman dengan Rabb Allah Ta'ala, maka kemudian apa? Mereka lari ke gua Pak, lari ke gua untuk menyelamatkan apa Pak? Untuk menyelamatkan keyakinan yang benar. Padahal kalau mereka kurang-kurang yakin, mungkin nggak mereka melarikan diri ke gua itu Pak? Ya udahlah kita hidup bersama aja di sini, kata mungkin begitu kan? Yang hak yang batil itu ya nggak jelas, semuanya benar gitu kan? Semua benar, seperti keyakinan syaiton sekarang itu. Syekh tapi syaiton namanya. Ya. Semua agama sama. Itu apa Pak? Syekh apa syaiton Pak? Itu hati-hati Pak, hati-hati Pak. Nggak yakin lagi dengan yang benar Pak ya. Maka kalau mau kuat, umat Islam harus yakin dengan yang paling benar ya. Itu tadi Ashabul Kahfi, mereka beriman kepada Rabb mereka. Dan kemudian wazidnahum huda, kata Allah. Allah kemudian nambah petunjuk untuk mereka, Makanya kalau kita mau ditambah petunjuk oleh Allah, yang pertama harus yakin dulu dengan yang benar. Yakin dulu yang datang dari Allah dan Rasul itu semuanya benar. Itu nggak ada tandingannya. Yang lain semua salah. Maka nanti Allah akan tambah petunjuk untuk kita, tambah bimbingan untuk kita.
Tapi kalau kita ya sebaliknya udah mulai ragu dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul, nggak yakin dengan yang benar itu, bisa jadi pelan-pelan Allah tarik hidayah yang telah diberikan kepada kita. Dan kalau sudah habis hidayah yang Allah berikan kepada kita, bisa-bisa apa Pak? Kita menjadi orang-orang yang murtad. Nauzubillah. Maka cara biar ditambah terus bimbingan oleh Allah Ta'ala apa Pak? Ya, beriman dengan yang benar. Ya, al-imanu bil haq. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya ada makan pagi Pak ya? Belum syuruh kan? Sedikit lagi Pak ya. Selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, agar kita menjadi kuat, disebutkan oleh para ulama Pak, kita harus yakin atau mengimani sesuatu yang kekal. Al-imanu bil khulud. Ya, mengimani yang kekal. Ini akan membuat kita menjadi kuat. Ya. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 15 itu, ya, kata Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kan ada kan? Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya Allah. Jadi di sini kata Allah di dalam ayat berapa tadi? 14 dan 15 dalam surat Ali Imran, kata Allah Ta'ala, dijadikan indah di pandangan manusia. Yang pertama wanita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita laki-laki kalau lihat wanita suka enggak Pak? Suka nggak? Kalau nggak suka sama wanita, Bapak harus apa Pak? Harus terapi Pak, harus terapi. Harus terapi. Karena yang namanya fitrah laki-laki suka wanita. Siapa yang membuat suka? Allah Ta'ala. Allah buat kita suka wanita. Makanya kalau ada yang nggak suka wanita, itu harus terapi Pak. Ya. Cuma nanti Allah kasih apa Pak? Kasih undang-undang kan, kasih syariat gitu. Nggak boleh suka lebih dari apa Pak? Lebih dari 4 gitu kan? Ya, nggak boleh suka boleh, tapi nggak boleh memiliki lebih dari 4. Tapi suka wanita itu wajar. Suka wanita itu wajar karena Allah yang membuat kita suka dengan wanita. Habis itu apa? Zuyyina linnas, setelah wanita apa Pak? Anak-anak. Bapak suka nggak sama anak-anak? Itu fitrah. Kalau nggak suka sama anak-anak, ya anak-anak dianggap apa Pak? Dianggap musibah gitu ya. Nggak pulang-pulang ke rumah ketika disambut anak nggak senang gitu Pak ya. Kalau saya kadang-kadang pulang, datang anak, ayah udah pulang ya, bawa apa ya? Bawa apa ditanya sama anak gitu ya. Ya, senang sama anak, itu fitrah. Fitrah. Ya. Habis itu apa lagi Pak? Ya. Wal qanatiril, artinya harta yang bertumpuk, baik dari emas maupun perak. Ya, harta banyak. Kita suka nggak Pak? Suka. Makanya kalau ada yang nggak suka harta, itu harus diterapi juga itu. Ya, itu fitrah. Semua kita suka dengan harta. Ya, karena apa? Dibuat indah oleh Allah Ta'ala untuk kita. Habis itu apa? Kalau di situ disebutkan juga wal khail, artinya apa? Kuda-kuda yang bagus-bagus. Makanya ada orang-orang kaya biasanya Pak ya, orang kaya koleksi kuda. Memang itu dibuat indah oleh Allah Ta'ala. Habis itu apa? Dibuat indah
al-an'am artinya apa? Ternak-ternak. Ada orang yang suka ternak gitu, lihat ayam di rumahnya, lihat kambing di rumah, lihat sapi, senang berternak. Habis itu apa lagi? Senang punya kebun gitu. Ya, makanya saya punya tanah kosong, saya tanamin gitu. Enak gitu, Pak. Itu juga Allah yang menjadikan apa? Kita senang. Zuyyina linnas. Allah yang membuat kita suka gitu. Tapi semua itu kata Allah Ta'ala, ya, itu semua mata'ud dunya. Itu semua adalah mata'ud dunya, kesenangan dunia, Pak. Kesenangan dunia. Ya, wallah indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itu ada yang lebih baik balasannya. Ada yang lebih baik dari itu. Ya Allah. Ya gimana nggak lebih baik, Pak ya? Kalau di dunia kalau perempuan cuma boleh 4, di akhirat berapa Pak dikasih, Pak? Berapa, Pak? Ya Allah, lebih baik, Pak ya, lebih baik gitu. Nah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritahu yang lebih baik dari itu? Ya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada semuanya, khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Maukah ku beritahu yang lebih baik dari yang kita sebutkan tadi? Kepada orang-orang bertakwa, yaitu ada surga di dalamnya, yang semuanya itu yang kita sebutkan tadi itu lebih baik dari yang kita dapatkan di dunia. Dan itu semua apa? Kekal abadi, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita yakin dengan yang kekal abadi, akan membuat kita menjadi mukmin yang kuat imannya. Ya, tapi kalau kita nggak yakin dengan yang kekal abadi, Pak, mungkin kita ya biasa aja di dalam beriman kepada Allah, Pak ya, biasa aja. Ada 2 lagi sebenarnya, ya, saya cepatkan saja, Pak ya. Sebab agar kita menjadi kuat, yang keempat itu yakin dengan takdir. Yakin dengan takdir. Nanti kita jelaskan insyaallah di waktu yang lain ya. Sesekali kita seling gitu ya. Kita seling ketika kita baca kitab ayat-ayat ahkam, kita seling nanti sesekali pentingnya beriman kepada takdir atau menyempurnakan iman kepada takdir. Dan yang terakhir agar kita menjadi kuat apa, Pak? Ya, imanu bil ukhuwah. Yakin dengan kebersamaan, dengan ukhuwah kita bisa meraih kemenangan. Karena yang namanya sendiri itu tidak kuat, Pak. Makanya kalau sapu itu baru bisa mendorong sampah ketika apa, Pak? Ketika sudah berkumpul. Makanya kita harus yakin dengan ukhuwah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mulai saat ini kita tidak boleh lagi, adulah aku yang penting imanku sendiri aja, yang penting aku menyelamatkan diri sajalah, semuanya sendiri. Nah, ini tidak melahirkan kekuatan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ukhuwah, kalaupun ada beda-beda sedikit antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, saling memahami musuh kita sama dengan musuh Allah. Saudara kita itu bukan musuh kita. Kita berjuang bersama sehingga apa? Kita mendapatkan kekuatan yang sejati, sehingga apa? Kita semua menjadi orang-orang yang disegani dan ditakuti oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah di muka bumi dan juga menjadi musuh kita semua. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan, dan harapannya kita semua benar-benar menjadi mukmin yang kuat, sehingga apa? Kita termasuk yang paling dicintai dan paling, ini sebenarnya kasih semangat saja, Pak ya, sehingga kita semua istiqomah di dalam mencari sebab-sebab kekuatan, sehingga Allah memberikan kita kekuatan dan kemudian kita menjadi orang yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.